Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Halmahera. Dalam mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir Terpadu, saya akan menjelaskan permasalahan dan mencoba memberikan solusi dari permasalahan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Serang. Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Wilayah pesisir Kabupaten Serang terbagi menjadi wilayah pesisir bagian barat dan bagian utara. Menurut RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang, pesisir Kabupaten Serang bagian barat yang terdiri dari Kecamatan Anyer dan Kecamatan Cinangka diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata dan pertanian. Sedangkan wilayah pesisir bagian utara meliputi Kecamatan Tanara, Kecamatan Pontang dan Tirtayasa diperuntukkan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri dan kegiatan pertanian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di pesisir utara Kabupaten Serang, yaitu adalah banjir. Banjir menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu kondisi atau peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan dikarenakan volume air yang meningkat. Berikut terlampir peta kerawanan bencana banjir di Kabupaten Serang menurut BPBD Provinsi Banten. Dapat dilihat pada peta wilayah pesisir utara Kabupaten Serang yang memiliki simbol merah, yaitu menandakan wilayah yang memiliki potensi banjir. Selanjutnya, banjir yang terjadi di pesisir utara Kabupaten Serang salah satunya karena rob. Banjir rob yaitu banjir yang disebabkan oleh naiknya air laut ke daratan pada saat terjadi pasang. Ini dikarenakan morfologi atau bentuk daratan lebih rendah pada saat terjadi pasang yang menyebabkan air laut naik ke daratan. Faktor lain yang menyebabkan rob yaitu pemanfaatan lahan daratan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan seperti kegiatan penambangan atau pengerukan pasir laut. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan solusi dari permasalahan banjir yang ada di Kabupaten Serang. Sebelumnya saya akan menjelaskan dampak yang diakibatkan karena banjir rob. Dampak yang pertama yaitu adalah kekurangan air bersih, karena air laut yang naik ke daratan tidak bisa dimanfaatkan. Selanjutnya yang kedua adalah penurunan kualitas lingkungan. Lingkungan daratan tidak bisa mentoleransi air laut yang naik ke daratan karena memiliki zat-zat seperti salinitas atau kadar garam yang tinggi, sehingga mengalami atau menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Selanjutnya yaitu mengganggu aktivitas masyarakat atau terutama masyarakat di pesisir, karena disebabkan oleh genangan air laut yang naik ke daratan. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi banjir yang ada di pesisir utara Kabupaten Serang. Dalam pengelolaan wilayah pesisir, yaitu dilakukan secara terpadu. Maksudnya pengelolaan sumber daya atau jasa-jasa lingkungan pesisir dilakukan melalui penilaian, sehingga ini dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif yang diakibatkan oleh pemanfaatan wilayah pesisir yang tidak memperhatikan keberlanjutan atau tidak memperhatikan lingkungan. Dalam pengelolaan wilayah pesisir terdapat 3 dimensi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah sektoral, selanjutnya adalah bidang ilmu, dan yang ketiga adalah ekologis. Yang pertama, dimensi sektoral, maksudnya keterpaduan wilayah pesisir dilakukan secara terpusat. Nah, untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi di pesisir utara Kabupaten Serang dilakukan dengan berkoordinasi antara pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, kemudian masyarakat atau swasta yang memiliki kepentingan memanfaatkan wilayah pesisir. Koordinasi yang dilakukan ini bertujuan untuk menghindari konflik dan membangun kerjasama dalam pemanfaatan wilayah pesisir sehingga banjir rob yang terjadi dapat diatasi. Selanjutnya yang kedua adalah dimensi bidang ilmu. Maksudnya dalam mengkaji
Masalah banjir rob yang terjadi di wilayah pesisir utara Kabupaten Serang dikaji dengan berbagai bidang ilmu yang berkaitan seperti oseanografi, hidrologi, geologi, sosial dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah banjir rob agar pemanfaatan wilayah pesisir dapat dilakukan. Dan yang selanjutnya yaitu dimensi secara ekologis. Wilayah pesisir itu terdiri dari ekosistem-ekosistem yang saling berkaitan, di mana jika salah satu ekosistem rusak atau terganggu akan mempengaruhi ekosistem yang lain. Nah, seperti halnya dalam mengatasi masalah banjir di pesisir utara Kabupaten Serang itu dimanfaatkan untuk konservasi mangrove. Jika konservasi mangrove terganggu atau rusak, maka untuk melindungi lingkungan dari adanya banjir itu tidak teratasi, sehingga perlu menjaganya ekosistem yang ada di pesisir untuk mengatasi banjir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.